Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Boro. Oke, kembali lagi bersama saya Aziz Al-Awalia dalam Teater Geni Bincang-Bincang. Kali ini tamu kita, bukan tamu kita yang bertamu ya. Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Cirebon, Sobri. Dan ini berada di kediamannya. Jadi rumahnya disetting sedemikian rupa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Teater Geni mampir ke sini mau bincang-bincang tentang dari hal-hal yang tidak penting sampai yang penting-penting gitu loh Pak. Ya, yang penting garis bawahin. Iya, garis garis. Jadi menarik, ini langsung aja. Sempat karena kemarin kan ini lagi tren-trennya maba-maba, mahasiswa baru nih, ospek, ta'aruf dan lain sebagainya. Kemarin itu sempat viral di YouTube, di media bahwa ospek daring, kemudian seniornya itu marah-marah sama juniornya. Ikat pinggang mana, begitu. Terus juniornya nurut, iya kan, nggak ada maaf gitu. Sebenarnya masih relevan nggak sih Pak? Ta'aruf dengan model yang begitu tuh? Ya, ta'aruf yang model begitu tuh bisa saja masih masih bisa dilakukan. Sebab itu kan mungkin salah satu cara dari para senior-senior itu untuk memperhatikan disiplin agar supaya yang junior-junior ini bisa mengikuti disiplin yang ada selama ini. Antara masalah hal sepele kan, antara pakai ikat pinggang dengan tidak kan penampilan beda tuh. Iya. Tapi kan banyak ini akhirnya ada beberapa yang mengklaim ini udah nggak layak, udah nggak pantas ta'aruf dengan model senioritas junioritas seperti itu. Di banyak warga netizen yang mengatakan seperti itu. Nah kalau di IAIC sendiri, karena ini kan bentar lagi kan ta'aruf atau apalah itu namanya, ospek dan lain sebagainya. Itu apakah memang nanti menawarkan konsep-konsep baru atau memang modelnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, mengingat sekarang era-era pandemi gitu? Ya, mempertahankan yang sudah ada dan mungkin menyesuaikan situasi yang sekarang. Misalnya sekarang kan ada lagi pandemi, ada semacam PSBB. Kalau dulu sih kan seluruh peserta ikut semua. Nah kalau sekarang kan bergelombang. Jadi jangan sampai ada semacam kerumunan yang melebihi batas, yaitu berskala besar. Nah kita menghindari itu. Jadi nanti dari pihak kampus akan menjadwal minimal 3 shift. Karena direncanakan antara 150 sampai 300 orang yang akan di ospek. Baik yang sekarang daftar hari ini, mungkin yang kemarin belum sempat ikut ospek karena tidak tahu apa sih kampus IAIC yang dulunya STHI. Nah mereka perlu mengenal kampus sendiri. Jadi yang belum lagi tahun kemarin belum ikut, tahun sekarang diharapkan mereka harus ikut. Nah untuk itu harus ada semacam tahapan, karena kalau semuanya dikumpul jadi satu ini kan semacam pelanggaran. Lihat kartu kuning. Mungkin juga merah kartunya. Langsung ditutup di kampusnya. Kan ada beberapa sekolah yang ditutup lantaran ya tidak mengikuti peraturan kesehatan. PSBB. Tapi sebenarnya ospek atau ta'aruf itu penting nggak sih Pak di perguruan tinggi untuk maba? Ya, insya Allah itu penting sekali. Baik untuk dari pihak kampus, kepentingannya memperkenalkan kampus kita kepada mereka yang baru. Dan bagi mahasiswa juga harus tahu kampusnya itu seperti apa. Sejarah latar belakang berdirinya, mulai dari apa, tahun berapa dan sebagainya, harus tahu pendirinya dan sebagainya. Nah sekarang mereka pendiri-pendiri kita dulu kan sudah banyak yang sudah meninggal. Nah, tapi tetap kita perkenalkan, ini loh pejuang awalnya. Ya mungkin sekarang masih ada atau tinggal beberapa orang, ya mereka harus tahu. Sehingga
ada semacam peribahasa yang mengatakan bahwa tidak cinta tidak kenal, Iya. atau gimana sih? Tak kenal maka tak sayang. Oh Gitu, gitu. Pak. Nah, itu sih Kenal itu sih yang pacaran. kacau. Yang Pak Prof pacaran. Oke, ya tadi kita sekilas taruh bahwa memang di YIC nanti akan ada taruh dengan model penawaran yang kayaknya konsep baru gitu loh. Ada sip-sipan dan lain sebagainya, karena kebanyakan universitas yang sudah melakukan ospek kan itu kan daring dan lain sebagainya. Kalau YIC sendiri akhirnya menawarkan sebuah sajian baru, sebuah konsep baru. Tapi saya juga nggak tahu kayak gimana karena memang belum tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Terus yang menarik dari, saya manggilnya Pak Obi nggak apa ya Pak? Ya, Pak Obi. boleh. Yang menarik dari Pak Obi adalah bahwa kebanyakan dari kita atau saya sendirilah bahwa Pak Obi itu punya selera humor yang tinggi gitu loh. Jadi selalu apa ya, logika mahasiswa itu di nyelenehkan tanda kutip sehingga ini ya lucu gitu loh, bisa mengundang tawa gitu loh. Itu apa sebabnya sih pasti nggak begitu tuh? Soalnya banyak pejabat itu yang memang serius itu ketika ngobrol serius, tapi ketika ngobrol sama Pak Obi ya nyantai, malah kecenderungan sisipan muatan isi dialognya itu, isi obrolan itu disisipkan dengan guyon sehingga mahasiswa itu nyantai lah sama Pak Obi, enak gitu loh dan lain sebagainya. Apa sih Pak yang menyebabkan Pak Obi untuk pembawaannya humor gitu loh? Ya masalah humornya itu tinggi dan rendahnya itu tergantung yang menilai. Kalau nggak senang humor juga, wah ini kacau nih ngomong nggak jelas kan gitu. Kalau yang senang dengan humor, wah ini enak diajak ngobrol seperti yang saya katakan tadi. Kok enak ngobrolnya santai, jadi tidak terlalu tegang. Nah bagi yang tidak suka dengan humor ya, wah jangan ngomong sama orang itu tuh nggak jelas ngomongnya. Ya, jadi tergantung yang menilai, oh nilai humornya tinggi nih kalau ngobrol enak, santai dan sebagainya, itu terserah yang menilai. Nah tapi saya sih ingin bahwasanya dalam berdialog ini tidak harus terlalu tegang begitu tuh, sehingga apa yang akan disampaikan tidak tercerna. Tapi dengan gaya yang santai, goro yang mana kita juga mengukur kemampuan lawan bicara nih, sejauh mana ini kelas berapa gitulah. Kalau tingkatannya masih standar ya kita juga humornya standar aja. Tapi kalau yang sudah tingkatannya high class ya. Nah kita juga cari humornya yang tingkatnya high class lagi supaya pas gitu masuk. Jadi misi kita apa yang disampaikan itu bisa dicerna. Sebenarnya sih itu. Jadi menarik pemirsa kayak di TV. Jadi emang sebuah humor itu ada tingkatan-tingkatan, bahwa ada tingkatan katakanlah rendah, menengah, dan high gitulah. Nah yang saya rasakan ketika ngobrol sama Pak Obi ini, wakil rektor 3 ini adalah tatanan humornya itu sudah high karena sudah memainkan kalimat-kalimat gitulah, kalimat-kalimat yang katakanlah merusak logika kita, tanda kutip yang seharusnya ke sini tapi dibelokkan tapi benar gitulah. Dan ini saya pikir yang sulit dimainkan pada ya pelawak-pelawak era sekarang lah gitu, paling dan lain sebagainya. Tapi itu apakah memang bawaan dari remaja kecil atau sekarang ini Pak? Ya obrolan itu tuh bukan menjurus kepada lawak dan tidak melawak sebetulnya sih. Jadi hanya saja kalau kita di kampus itu kan sudah levelnya mereka sudah selesai, artinya minimal sudah S3. SD, SMP, SMA. Nah, manggulta sekarang kan. Nah, kan pola pikirnya harus kita rubah gitu. Daya tangkapnya juga bagaimana menangkap obrolan orang lain gitu kan. Nah, ini kecerdasan yang ini perlu ditingkatkan. Jadi kita sambil mendidik lawan bicara kita juga. Jadi kalau humornya yang humor recehan ya akan ditawain juga. Lucu lah. Nah, garing krik. Nah, tapi kalau dengan pemilihan kata ya dia loh kok omongnya tapi ada benarnya juga. Nah ini kan sedikit ini 3 bulan itu cerdas ngobrol dengan saya tuh. Iya. Tapi apakah dulu memang Pak Obi ini menggeluti bidang bahasa sehingga sekarang ini ketika ngobrol dengan siapapun
bawaannya memang memainkan pola-pola seperti itu. Ya dari dulunya memang seperti itu ya, tidak sekarang tiba-tiba mempelajari kemudian cara ngobrol nah ini kalau dibuat-buat saya rasa tidak akan lama, tapi kalau sudah terbiasa seperti ini ya melihat lawan bicara seperti ini ya kita mainkan sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi tidak semuanya diajak humor ya, memang kalau orang yang serius kemudian misi kita akan disampaikan di prediksi ini akan bisa diterima ya biasa datar aja, tidak harus dihumor-humorin, nanti tambah lama ngobrolnya. Tambah sungguh duduknya makin kencang nih apa. Oke, ya artinya bahwa memang bawaan humor itu udah identik sama Pak Obi itu sendiri gitu loh. Pasti ada sentilan-sentilan yang mengundang tawa gitu loh. Tapi balik lagi ke apa sih, ke mahasiswaan, bahwa sebenarnya bukan perannya, jadi pengaruh kita ikutan organisasi kampus atau UKM itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Karena sempat kemarin juga diobrolin di obrolan bincang-bincang pertama sama Pak Haji, cuman memang tidak begitu mengkerucut gitu loh. Pengennya saya di ini sama Pak Obi yang saya kerucutkan, fokuskan untuk jadi ketika teman-teman ikut UKM itu sebenarnya berpengaruh atau tidak. Karena memang kebanyakan sekarang itu mahasiswa loh buat apa sih ikutan UKM, buang-buang waktu, nggak ada hasilnya dan lain sebagainya gitu loh. Kebanyakan seperti itu. Menurut Pak Obi gimana tuh? Ya, ini perlu disadari sama para mahasiswa itu bahwasanya aktif dan tidak aktif di UKM itu jelas pengaruhnya besar. Apalagi sekarang ini sejak tahun yang kemarin itu sudah ada semacam perubahan aturan. Jadi setelah selesai kuliah S1 itu dulu mah pakainya akta 4, sekarang sudah tidak ada akta 4. Ya nggak ada. Adanya SPI, surat pendamping ijazah. Nah, surat pendamping ijazah ini justru yang mengatakan bahwasanya si A, si B, mahasiswa lulusan ini apa yang mereka kuasai. Nah, dengan aktif di UKM misalnya, taruhlah teater geni, itu ada surat pendamping ijazahnya yang mengatakan bahwa si A itu aktif di teater atau pelaku lah atau pengurus di teater. Nah, nanti dia akan bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa saya itu memang sudah aktif di kampus, sejak di kampus tuh di teater. Makanya sekarang jadi bintang film tuh ya nggak usah heran kan gitu. Jadi majalah, jadi model majalah. Ya, jadi cover majalah Bobo tuh kan bisa. Kacau. Adapun yang lain misalnya kita sih aktifnya di UKM bela diri, ikut di Merpati Putih. Ya suatu saat dia jadi guru, ya kan, di sekolah yang dia ngabdinya bisa mengadakan itu karena punya bekal itu, dan surat pendamping ijazahnya juga mengatakan seperti itu. Layak sekali untuk menjadi semacam pelatih di sekolah nanti kalau dia sudah jadi guru. Jadi ya, bagi yang ikut di UKM Merpati Putih kan banyak UKM di STHI. Jadi emang banyak lulusan-lulusan yang katakanlah ijazah S1-nya mah PAI katakan, tapi nggak kira bukan PAI melainkan kesenian, karena memang memiliki pendamping ijazah itu ya Pak. Bisa begitu, berat gitunya. Jadi memang berpengaruh lah gitu loh. Nah, artinya dibenturkan lagi dengan aktivitas organisasi dan aktivitas mahasiswa yang tadi, bahwa kecenderungan mahasiswa sekarang tuh ogah-ogahan untuk ikut UKM karena buang-buang waktu. Buat apa sih capek-capek badan? Sebenarnya juga di UKM kalau nggak salah itu kan melatih kita untuk kepekaan rasa, ya, sensitivitas dan lain, ya bersosial lah, untuk bersosial, karena memang di akademik tidak mengajarkan ranah itu gitu loh. Makanya sebenarnya persentasenya lebih unggul yang mana sih Pak, ketika ini harus sosial dan akademik gitu loh? Apakah memang persentasenya 50-50 ini harus dibelajarin semua, atau memang pentingan akademik, atau ya pentingan UKM tadi yang bersosial gitu loh?
Ya masalah itu sih harus fokus ya, harus konsen dan harus diikuti semua kalau mampu. Minimal salah satu atau salah dua kan masih, kalau salah dua masih dapat 8 tuh. Salah 3 itu. Nah kalau persentase saya kira akademiknya harus 100% dulu semua. Dan UKM-nya kalau ikut di teater ya harus 100% juga. Jangan setengah-setengah. Manakala kita terjun di masyarakat, di sekolah kita jadi guru misalnya, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak tentang teater. Nah kalau pemahaman kita setengah-setengah ya jadi bahan ejekan ya mahasiswa. Gurunya juga cuma sekian pengetahuan teaternya, sok ngajar lagi. Tapi banyak Pak. Apa jadinya? Banyak yang gini akhirnya orang aktif organisasi itu akademiknya katakanlah apa ya, kalau dibilang jeblok ya nggak tega juga gitu, artinya nggak ya menurun lah ketika aktif di organisasi tapi nilai akademiknya itu di bawah rata-rata. Itu kan banyak Pak yang kasus. Ya itu karena penilaian atau mindset mereka itu yang penting akademik 70%, kita di UKM-nya 30%. Kalau senang dengan UKM, di UKM-nya 75%, akademiknya udahlah asal ikut aja misalnya. Yang seperti itu, di sini nggak matang, di sini juga mentek. Nah maka harus 100% akademik ikuti secara keseluruhan. Dan harus disungguhi itu, karena memang tujuan kita kan kuliah. Bukan main-main di teater. Nah kebetulan ada permainan di teater, ya ikut main. Nah tapi juga diseriusin, sehingga kita tuh menguasai betul. Apa itu teater, lahirnya mulai tahun berapa sih ada teater tuh? Oh baru kemarin, itu juga lantaran ada reformasi, jadi ada teater. Nah kan tahu lahirnya. Oh enggak, teater dari dulu sudah zaman Shakespeare apa namanya, itu sudah ada misalnya. Nah itu penguasaan itu tuh harus kita kuasai juga. Sehingga kita apa yang ditanyakan tentang teater ya kita mumpuni. Sedangkan akademik ya tidak nyeblok-nyeblok bisa, karena kita mengikuti 100%, jangan di 50-50. Itu kayak bagi-bagi rezeki, separuh-separuh ya. Jangan begitu. Jadilah mahasiswa yang totalitas. Di kampusnya tuh di akademiknya 100%, ikut organisasi, UKM dan ataupun di DEMA ya, di BEM misalnya, ya harus diikuti secara keseluruhan, jangan asal hadir ikut. Jadi ditanyain apa sih UHN-nya ini? Nggak tahu ya. Enggak, kamu aktif di situ tapi nggak tahu. Nah ini yang model begini nih ya, ke akademiknya juga nggak sampai mapan, di organisasinya juga nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe. Nunjuknya kalian blesaknya kan gitu. Iya. Tapi kalau boleh sharing dulu, Pak Obi waktu kuliah ikutan UKM atau ikutan organisasi gitu? Ya mendirikan UKM. Malah mendirikan UKM. UKM apa? Ya UKM yang belum ada ya didirikan aja udah. Nah nanti mereka yang tertarik ya ikut, sudah lepas aja. Kita sih ingin kuliah bukan ingin kegiatan UKM. Nah akan tetapi kita tahu itu tuh tujuannya, targetnya dan sebagainya. Setelah terbentuk sudah tinggal bentuk lagi yang lain gitu. Olahragaan misalnya sepak bola kan sampai ada korbannya tuh kalau bertanding, sampai yang kakinya hampir lepas, malah nggak sama kanan dan kirinya tuh akhirnya karena cedera. Nah itu kalau saking senangnya di olahraga, selampang, selimpung. Jadi berarti termasuk salah satu pendiri apa ya? Ya dia hanya mendirikan. Gitu. Terus juga kalau saya kan sama Sarul kan sering main kesini tuh, nyimak obrolan dari Pak Obi gitu loh. Atau ini kok kayaknya dulunya kalau katakanlah prasangka saya ke Pak Obi itu, ini jangan-jangan dulunya aktif juga di dunia seni gitu loh Pak Obi ini, karena memang tahu tentang teater di era 90-an kalau nggak salah, Cucuk Grage dan lain sebagainya. Apakah memang Pak Obi dulu memang sempat bergelut di dunia kesenian gitu loh? Sebetulnya tidak ada minat, hanya ada kegiatan yang kelihatannya nggak ada yang bisa tampil gitu. Ya, saya sih dengan modal yang minim memberanikan, hanya modalnya berani. Toh kita tampil salah, orang nggak tahu bahwa ini kita nih lagi salah atau tidak tahu. Jadi harus pede gitu.
Ini menarik nih. Teksnya juga dihafalin, nggak hafal-hafal. Begitu muncul banyak yang keliwat. Penonton nggak tahu bahwa kita ini lagi salah, nggak tahu. Iya, improv. Improv aja. Jadi sehingga asalkan si penonton tahu, oh judulnya si ini, ceritanya begini, Iya. endingnya begini. Nah obrolan sih mau bener mau enggak, ya kita harus bisa improvisasi sendiri dan harus pede. Jangan sampai udah masuk ke panggung, tuh apa ya? Nah kita grogi mau dilemparin sama penonton. Malahnya tomat. Salah udah aja salah terus, nggak apa-apa. Asal jangan mereka malah jadi semacam apa ya? Wah ada hiburannya. Udah kok omongannya gitu, malah mereka seneng. Iya. Padahal kita disalah ngobrol nih, gitu kan. Jadi ada yang menarik dari kalimat Pak Obi tadi bahwa udah jangan takut salah gitu loh. Nah, kebanyakan kita yang sedang belajar itu banyak sekali ketakutan untuk salah gitu loh. Ya justru kalau kita takut salah itu sudah salah. Jangan takut dengan salah. Itu orang dibikinnya dengan kesalahan. Iya. Berarti ketika kita sudah merasa, aduh takut salah, ya udah salah berarti. Wis wani be dikit gitu ya Pak. Itu Urusan benar salah, harus pede. urusan benar salah pemaning, durian. Atau iya, menarik bahwa jadi proses-proses seperti itu memang sekarang banyak mahasiswa yang katakanlah bikin makalah dan lain sebagainya tuh, aduh gimana ya, kamu aja yang bikin, kamu aja, saya nggak tahu, takut salah, karena memang realitanya seperti itu sekarang, itu realitanya seperti itu. Jadi nggak, pikiran-pikiran kebanyakan dari kita itu sudah termindset bahwa inilah saya langkah begini salah, ada banyak ketakutan, kesalahan gitu loh. Dan memang tadi kata Pak Obi, kalau udah kita mempunyai perasaan takut salah, itu sudah salah gitu loh. Jadi menarik lah. Nah kemudian bahwa sekarang kan era-era pandemi gitu loh Pak, era pandemi di mana teater sendiri sebagai pelaku seni dan eksistensi di dunia panggung gitu loh, eksistensi di dunia panggung itu nggak bisa dihindari, dan banyak teater-teater yang akhirnya wah ini pandemi gimana nih mau bikin karya pertunjukan, tapi corona terus menyerang dunia gitu loh. Akhirnya sudahlah, ada beberapa yang akhirnya stop dulu prosesnya, Menyerah. ya stop dulu. Kalau menyerah atau tidak ya stop dulu, lagi pingsan lah, bahasa lagi pingsan gitu loh. Mati sorry. Nah menurut Pak Obi, ngelihat realitas yang seperti ini, teater, terutama khususnya teater, itu harus seperti apa gitu loh. Ya harus mengikuti situasi. Pandemi seperti ini tidak bisa tampil, ya bikin semacam cerita pendek masuk ke YouTube. Kan masih bisa menikmati, masih dinikmati sama mereka yang sudah cenderung senang dengan kita. Misalnya ente sering main teater, nah banyak orang yang senang dengan, wah ini sih bagus ini. Kemudian tiba-tiba dengan adanya pandemi tidak pernah muncul lagi, tidak ada tontonan lagi, tidak ada panggung lagi kan merasa semacam rindu atau kangen gitu ya. Nah ini harus bisa mengimbangi supaya peserta kita atau apa istilahnya yang sudah kadung Senang. muda, kata zaman sekarangnya sih sudah ngepans lah gitu. Ya ini supaya kita terus dikomunikasikan. Nah kitanya bikin cerita-cerita pendek aja di YouTube, nah kita sebarkan. Nah mereka akhirnya bisa menghilangkan kerinduan, kekangenan. Wah masih bisa. Nah ternyata muncul kan langsung komen itu, nah sebagainya, kapan ada acara panggung lagi. Padahal kita lagi ada semacam masalah karena ada COVID, jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan show misalnya. Bikin aja dengan YouTube seperti itu, kita memberikan pelayanan kepada yang sudah ngepan itu, jadi tidak terputus. Nah suatu saat selesai COVID, kita muncul lagi, mereka masih eksis, artinya masih cenderung masih gandrung gitu, masih menunggu. Begitu kita muncul ada iklan, wah langsung kumpul, segitu kangennya. Berapa saja kartisnya sekarang udah naik,
Bayar karena Sikap untuk bayar. melepas kerinduan itu. Bukan hanya menonton saja. Saya ingin lihat pertunjukan, berani bayar sekian. Di samping itu juga ingin melepas kerinduan, naik tiketnya, ya, berani membayar. Iya. Jadi Karena kita tidak putus. Terus kita melalui YouTube, melalui ya jaring apa, webinar, jaring. sejenisnya. Tapi emang emang membuat apa ya, katakanlah membuat atau menciptakan penonton teater itu, apalagi tahapannya tadi Pak Sobri bilang itu sampai penonton itu kira-kira rindu sama pertunjukan teater kita, khususnya teater geni itu lumayan berat tuh Pak. Karena sampai sekarang pun saya membaca teater Cirebon hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan penonton teater. Jadi menciptakan penonton teater itu tiket seberapa pun dibayar gitu loh. Nah, banyak di Cirebon itu masih katakanlah mewajibkan pelajar memaksimalkan potensi pelajar seni budaya dan lain sebagainya. Untuk menciptakan penonton teater itu sendiri yang katakanlah tadi kata Pak Obi itu bayar berapapun ya mereka berani gitu loh. Itu apa ya, kalau bahasanya trik, tips lah, itu kayak gimana Pak? Untuk menciptakan itu. Iya, kira-kira penonton wah bayar pirabe wis lah 50.000 ya dibayar gitu tuh. Oh iya ya, gampang justru. Gampang Sebetulnya dari dulu sudah banyak yang melakukan seperti itu. dari dulu tuh. Iya, karena kita ini mensosialisasikan gitu, memberikan pengertian, atau kalau bahasa kan membumikan teater. Jadi teater itu bukan di awang-awang sebagai kalau teater tuh gambarnya seperti itu dan sebagainya, dibumikan artinya disosialisasikan. Sosialisasikan gimana? Nah ente nih aktivis mahasiswa ada di UKM teater. Nanti ke SLTA datang. Kan ada OSIS. Coba ngobrol sama ketua OSISnya, ingin ketemu dan pembinanya. Ngobrol kan bahwasanya juga siswa ini harus tahu apa itu teater. Toh dunia ini panggung sandiwara. Bisa nggak mereka bersandiwara di dunia? Ya konon katanya panggung itu. Iya. Jadi pengalaman teater juga harus dikuasai, harus diketahui dan harus dipahami oleh mereka yang masih di SLTA. Gitu. Tapi saya ini banyak yang memanggil nama saya Bram. Apa sejarahnya? Nah iya, apa tuh Pak? Karena saya pernah manggung dengan nama samarannya Bram. Jadi mereka senang sekali dengan tingkah laku. Padahal ya itu waktu dibangun banyak salahnya saya itu sebetulnya sih, karena acara pentas dengan latihan tidak bulanan, hitungan hari loh. 4 hari cuma. Nah, saya bisa menguasai misalnya. Apakah teman-teman yang lain bisa menguasai atau menghafal skenarionya? Kan enggak, naskahnya begitu banyak ini. Ngapalinya kapan? Orang di sekolah aja hafalannya disetrap terus. Mau ngapalin naskah. Nah, saya bilang udah, yang penting nanti berani. Udah seolah nggak ada yang nonton tuh. Jadi nanti ngomong aja udah nggak ada yang dengerin. Nah, dari keberanian itu muncul keinginan. Nah, kalau sudah di atas sudah enak itu. Enjoy ya Pak. Enjoy. Iya. Malah memaningkan ya, kata orang Cirebon sih. Memaningkan ketagihan. Kalau ketagihan itu negatif. Ketagihan udut, ketagihan yang hal-hal yang negatif, nah itu ketagihan. Iya. Jadi tadi menarik yang saya tangkap tadi 4 hari apa itu menghafal naskah pentas dalam bukan hitungan minggu atau bulan gitu loh. Saya sendiri menggarap sebuah pertunjukan teater nggak berani dalam hitungan hari gitu loh, karena memang di pandangan saya teater tuh harus begini dan lain sebagainya. Tapi ketika Pak Obi tadi cerita saya mentas 4 hari ini, kuncinya itu kan artinya kan keaktoran tuh. Kuncinya bagi aktor itu apa sih sehingga mampu untuk berani tampil? Karena latihan kan 4 hari, dituntut 4 hari dapat apa gitu loh. Iya Pak, di hitungan itu latihannya belum hafalan naskah. Kalau saya
katakanlah 5 pertemuan hafalan naskah, reading 5 naskah, 4 hari dihitung itu gimana gitu. Apakah memang durasi waktunya itu 24 jam non-stop ketika 4 hari itu? Ya enggak 24 jam lah, mana tidur, mana makan, sholat dan sebagainya. Masih 24 jam. Ya kayak beberapa kali. Iya. Kuncinya ketika menghafal apa? Naskah itu kita lihat judulnya, kemudian kan alur ceritanya, apa yang dimaksud dengan judul ini, kemana arahnya. Dari situ tidak harus detail dengan kata-kata yang ada di naskah. Insya Allah yang bikin naskahnya juga tidak akan tersinggung. Apalagi kalau kita dipendaskan booming. Padahal banyak yang menyimpang dari naskah itu, terutama dialog. Yang buatnya juga senang. Oh, yang berarti kata-kata nanti bisa memainkan, bisa ini, bisa. Ya bisa baik, sebisa-bisa. Iya. Jadi nah ini modalnya itu dari mengerti apa teater. Jadi jauh sebelumnya, ini kan waktu itu di kegiatan di Senat mahasiswa, sedang ada semacam KKN di satu desa penutupan. Nah rundingan tinggal 2 minggu lagi waktu penutupan tuh, musyawarah antar desa-desa lain tuh menampilkan ini ya, teater apa sandiwara, bahwa lakukannya seperti ini. Ada naskahnya nggak ada. Pada mundur, nggak apa. Nih jangan bilang ini susah. Ente tahu nggak ini ceritanya? Nah, ceritanya si ente lagi main, ada yang minta duit. Si yang mintanya itu orang yang nggak benar, prokem. Nah kemudian ada yang lewat membantuin ente. Nah yang lewat ini kan orang baik-baik, menolong orang yang sedang dianiaya. Setelah itu selesai. Oh konon tak. Oh bro, itu terserah ente. Pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas. Tapi nanti di panggung bahasanya Indonesia, sudah dimengerti semua. Yang berbaju kudu bahasa Indonesia. Ya kayak entenya orang Indonesia, ya bahasa Indonesia. Oh. Nah kita ini tahu tentang teater tuh, seni peran seni apa tuh, mengetahuinya dari sebelumnya waktu di SLTA tuh mempelajari itu. Nah sesungguhnya anak-anak SLTA juga butuh dan pengetahuan itu, sehingga suatu saat dia jadi mahasiswa, ada acara tersebut tuh mampu tampil karena apa? Tahu yang namanya teater tuh ini, jadi harus begini kalau berperan seperti ini. Nah dengan pengetahuan itu berani tampil. Iya. Nah, jadi yang penting berani tampil dulu. Salah tak benar nanti penonton mau beli weru. Naskah isi cerita. Nggak pernah baca naskah yang kita mainkan. Kecuali naskah-naskah yang punya nama. Jadi menarik tadi, coba ngulik-ngulik 4 hari berani tampil dan sukses lah ya Pak ya. Meledak. Dan itu tahapannya adalah kita pahami dulu teks, dan yang lebih mendasar adalah pahami dulu teaternya itu apa, dan bagi para pelakunya, pemainnya tuh harus tahu. Dan ketika dibenerin lagi dengan mencipta penonton, dan ini mentransfer dari pelaku ke penikmat bahwa teater itu seperti ini, dan memang perlu bahwa di dunia pendidikan, dunia pelajaran seni itu sangat diperlukan sekali. Oke, setelah kita berbincang-bincang, kita akan menyaksikan special perform Pak dari salah satu anggota teater geni. Namanya Pak Prop. Nama aslinya adalah Adi Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sia-sia karya Hoiril Anwar. Penghabisan kali itu kau datang, membawaku karangan kembang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan ke depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Kita berdua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Februari 1943. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan puisi yang dibacakan oleh Adi Wijaya atau Pak Prop kita memanggilnya. Asik. Oke, lanjut kita
kita akan bincang-bincang lagi bersama Wakil Rektor 3, Pak Sobri. Tadi kan udah ngobrol permasalahan kampus dan lain sebagainya gitu lah. Jadi kalau Pak Obi sendiri punya pesan nggak sih Pak untuk maba-maba yang sekarang, karena nggak bisa dipungkiri bahwa ya kalau di penglihatan saya kebanyakan mahasiswa sekarang itu kayak apa ya, ada aleman-aleman gitu loh kalau di penglihatan saya, aduh dan lain sebagainya, begitulah pokoknya. Ada pesan nggak untuk maba yang sekarang, khususnya calon dan mahasiswa IAIC Cirebon, IAI, Institut Agama Islam Cirebon, IAIC Cirebon, iya IAIC Cirebon. Ya, pesan dan kesan sih selalu harus ada ya bagi kita pengelola sebuah perguruan tinggi. Apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita sodorkan kepada para mahasiswa itu, harapannya itu supaya bisa diserap secara keseluruhan. Jadi baik bagi mahasiswa yang sudah lama maupun sekarang yang baru daftar dan akan memasuki kegiatan belajar mengajar di Institut Agama Islam Cirebon, itu hendaknya menyimak dengan seksama. Jadi kita itu yang tempat kuliah kita ini tempat kuliah seperti apa. Jadi harus tahu latar belakangnya, sejarahnya, sehingga kita mempunyai rasa memiliki. Sehingga dengan adanya pengetahuan tentang kampus yang kita belajar di situ tuh, akhirnya kita tidak akan timbul rasa malas. Oh, kampus kita tuh harus diitukan, harus diinikan. Nah, itu harus diikuti secara baik dan benar dan dicermati apa-apa kegiatannya, baik yang nantinya offline atau online, itu harus diikuti semua. Nah, direncanakan offline-nya tuh paling 20-25% saja. Ada semacam arahan bersama, kemudian pengelompokan. Setelah itu kan online, daring. Nah, melalui daring itu juga harus disimak semuanya. Jangan bermalas-malasan, sehingga kita tidak tertinggal gitu dengan pengetahuan apa itu kampus IAIC, dari mana asalnya. Yang dulunya STAI, kok kampus yang juara 1 di Jawa Barat Banten, apa rahasianya? Jadi mahasiswa sendiri harus tahu bahwa kampus kita itu bukan kampus abal-abal, kampus yang memang bermutu. Penilaian dari Kopertas sendiri juara 1 di Jawa Barat Banten. Ini bukan main-main. Kampus yang terdepan, yang bermutu, bukan kampus pojokan kayak warung, bukan. Jangan sembarangan udah IAIC. Dan wilayah 3 ini baru 1 yang muncul, dan ini yang tertua. Nah, kalau kita lihat para alumninya sudah tersebar di seluruh wilayah 3, di mana ada madrasah, insya Allah ada alumni dari STAI. Kalaupun tidak jadi kepala sekolah, jadi gurunya, itu semuanya sudah tersebar. 7.600 alumni sejak awal. Dan perguruan-perguruan tinggi yang bermunculan itu banyak juga alumni dari kita yang mengelola perguruan tinggi keislaman di wilayah 3 itu banyak alumni kita yang ikut mengelola di sana, baik sebagai administrasi maupun jadi dosennya. Calon dosen, ya tergini calon dosen. Amin iraku. Lah, S2 dikit peragat ya si JB masih kian kan. Oke. Tadi menarik bahwa mahasiswa itu harus rasa memiliki dan ikut mengembangkan, ikut mengharumkan nama alma maternya gitu lah. Nah, bicara hal itu sebenarnya bentuk support dari kampus untuk mahasiswa, khususnya untuk UKM itu yang punya, katakanlah punya produk itu, seperti apa Pak bentuk supportnya itu? Bentuk supportnya tentunya dari pihak kampus, yang bagi mereka yang aktif di kampus mengikuti kegiatan UKM, dari itu minimal dapat semacam sertifikat gitu kan. Kalau ada peluang beasiswa ya bagi BEM dan UKM itu akan lebih cepat
mendengar informasi itu karena mereka sering ke kampus. Nah, sedangkan mahasiswa yang hanya kuliah saja datang ke kampus kadang-kadang tertinggal dengan informasi. Yang lain sudah mengumpulkan berkas, mengajukan, ini baru tanya, Pak, saya boleh nggak? Ya boleh semua, asalkan nanti mahasiswa STAI. Ya sudah pakai tekun, ya waktunya sudah habis. Udah berangkat rombongannya, nanti baru bangun. Nah, ini akibat apa? Kurang aktifnya di kampus. Nah, sehingga kesannya, wah iya anak emas ya kalau UKM, DEMA, BEM itu sudah didahulukan. Bukan masalah mendahulukan atau tidak mendahulukan, informasinya yang mereka itu terkadang telat sampainya. Tahu temennya lagi cari itu, bikin SKTM dan sebagainya, ada apa sih, mau ngajukan beasiswa, ada tak? Dia ikut-ikutan, yang lain sudah masuk, dia baru selesai persyaratan mau diajukan kan sudah tertinggal. Nah, itu masalahnya informasi. Jadi bagi mahasiswa lama maupun yang baru sekarang baru daftarnya harus banyak-banyak ke kampus. Nah, kalau sedang pandemi seperti ini kan sudah ada grup perangkatan, ada grup DEMA, ada grup UKM. Nah, harus sering baca itu. Ini yang punya HP hanya main game dan lain sebagainya, informasi dari kampus tidak pernah disimak, dia tertinggal. Nah, itu yang jangan salahkan pihak kampus. Kalau begitu jangan mengatakan anak mas dan anak tiri. Semuanya bayar SPP, nggak ada yang anak mas dan anak tiri. Yang emas bayar, yang tiri juga harus bayar. Korban. Pak Prof. Sabar Prof. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi memang bentuk support dari kampus terhadap mahasiswa yang ikut mengharumkan nama alma mater ya tadi salah satunya reward sertifikat dan lain sebagainya beserta beasiswa karena memang informasinya nyampe terlebih dahulu, cepat nyampe gitu loh. Kemudian realitanya bahwa di YIC itu kan kebanyakan mahasiswanya itu tidak seperti kampus-kampus lain gitu loh. Pada kebanyakannya karena memang di kampus YIC itu kan ada yang sambil kerja dan lain sebagainya. Saran-saran untuk mereka-mereka yang kuliah sambil kerja terus punya perasaan saya mau ikutan UKM, tapi terbentur dengan aktivitas mereka yang berbenturan dengan aktivitas mereka yang kerja itu. Ada saran nggak Pak buat mereka yang punya perasaan seperti itu? Nah, itu kan hanya perasaan saja. Bahwasanya kita sambil bekerja sehingga tidak bisa ikut UKM. Iya itu. Nah, ini yang salah pengertian seperti itu. Orang yang sambil kerja kuliah juga bisa mengikuti kegiatan UKM, minimal menyimak. Jadi ya semacam apa ya, penggembira lah kalau di sepak bolanya sih. Nggak main langsung tapi dia jadi ikut membantu support supporter apa namanya, supporter ya. Kan dia tahu jadi sepak bola nih klub anu yang dia senengin apa nama-namanya. Iya. Nah, kenapa tidak seperti itu? Kita senang di UKM apa pramuka misalnya, ya nyimak aja kegiatan pramuka seperti apa walaupun dia sambil kerja, tapi kalau di kampusan dapat informasi-informasi itu. Dan jangan lupa kalau sudah selesai kuliah kemudian jadi guru, ada kegiatan pramuka, dia bisa tampil dengan pengetahuan itu, bisa membantu sekolah, bisa memajukan sekolahnya gitu. Oke, terakhir nih Pak, balik lagi bicara teater geni, nggak bisa dipungkiri bahwa proses teater itu kan tanda kutip rada kenceng untuk masalah waktu, karena memang target titik pencapaian ini harus ini dibenturkan dengan tadi mahasiswa yang saya kerja dan lain sebagainya gitu loh. Artinya tetap teater geni itu ini nanti minta saran sama Kobi bahwa baiknya teater geni itu menghadapi mahasiswa yang seperti ini karena ke depan kan ada open recruitment yang kebanyakan kayaknya mahasiswa itu karyawan juga, ada yang sambil kerja juga untuk tetap proses kreatif jalan beserta mahasiswa yang punya aktivitas di luar kuliah juga ikutan gitu loh.
apakah memang harus tetap kenceng tanda kutip di masalah waktu dan titik-titik pencapaian, atau gimana itu Pak sarannya itu? Ya bukan kenceng atau tidak kenceng ya. Iya. Justru dari pihak UKM teater ini bagaimana bisa mengayomi, bisa melayani, bisa memberikan informasi yang terbuka. Jadi mentang-mentang dia tidak aktif secara langsung, informasi tentang teater tertutup bagi mereka. Nah, jadi kan mereka tidak tahu apa itu teater. Tapi sebaliknya kalau dari aktivis teater geni ini aktif, apalagi jemput bola, bagi mereka yang senang dengan teater tapi tidak punya waktu untuk aktif secara langsung, kita berikan pelayanan. Nih, teater tuh gini nih, warnanya rada merah sedikit. Tuh kalau melangkah nunggu ada air, misalnya kalau nggak ada air dia kepanasan, misalnya. Nah, mereka-mereka yang tidak bisa aktif secara langsung memahami, oh teater itu seperti itu. Jadi suatu saat nanti di tempat kerjanya atau dia sebagai guru atau sebagai apa, ada sedikit pengetahuan tentang teater sehingga bisa nimbrung, bisa aktif di tempat dia kerja. Atas apa? Pengetahuan walaupun secara tidak langsung, tapi kitanya open kepada mereka, memberikan informasi, terutama bagi mahasiswa SIAIC. Oh, yang luar-luar sih tidak usah kita ladenin, nggak perlu harus datang, daftar dulu mahasiswa. Nah itu baru mendapatkan informasi tentang teater. Jadi bukan jual mahal, tapi kan ada semacam alurnya gitu. Orang yang lagi jalan dikasih itu ya nggak mau, kan gitu. Atau orang yang lagi nyari tentang teater di luar tidak mau masuk, ya di awal sini masuk dulu, nanti saya kasih makan gitu. Berapa nih jenisnya ini tuh, masuk dulu ke IAIC. Baik banget. Nah nanti yang setelah selesai dari IAIC jadi sarjana kan, tahu tentang teater, dia bisa hidup itu. Amin, amin. Iya. Karena pengetahuan yang dari teater itu. Misalnya, dan banyak UKM-UKM di IAIC, bukan hanya teater geni, nah sebagian kecil saja. Sebagian kecil kan gitu. Iya. Oke, ya, menarik ya bincang-bincang bersama Wakil Rektor 3 Pak Sobri. Jadi intinya adalah bahwa saya lebih menyimpulkan garis besar maba IAIC yang ingin ikutan UKM, yang sambil kerja pun bisa gitu, bisa asalkan tadi kita paham aturan-aturan mainnya, kita mampu manajemen waktu gitu. Oke, mungkin segitu Pak Sobri obrolan kita. Maaf ganggu, repot dan lain sebagainya, dan jangan lupa ikuti channel YouTube Teater Geni, subscribe ya, klik notifikasinya biar ketika Teater Geni upload video baru bunyi teneneneneng. Oke, gitu. Saya Ajis Alawalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.